Ya pemirsa, Anda masih tetap bersama dengan kami di Jatim Outlook dan bukan saja kami berempat yang ada di sini pada malam hari ini, tentunya sudah ada audiens juga dari Satpol PP yang sering terjun ke lapangan, yang sering langsung sebagai pelaksana di lapangan. Kita akan langsung saling sharing juga di sini ya. Saya mungkin monggo silakan, siapa yang akan dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Terima kasih dari Bapak Hadirama dari Kabupaten Lamongan. Ya, Pak Hadirama. Nah, ini sebagai pelaksana di lapangan, Pak, ini seperti apa dalam pelaksanaannya? Apakah memang seperti yang tadi dikatakan bahwa selama ini dari teman-teman yang terjun ke lapangan ini hanyalah sebagai pelaksana, nggak pernah tahu juga tentang sosialisasi ataupun peraturan-peraturan, memang hanya sebagai penegak begitu saja? Monggo silahkan di-sharing. Terima kasih. Tadi telah sampaikan oleh penyaji di depan tadi bahwa memang tugas Satpol PP di daerah itu juga ada 3. Yang pertama masalah penegakan peraturan daerah, kemudian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, kemudian yang ketiga adalah perlindungan masyarakat. Dari 3 tugas ini nampaknya teman-teman memang tidak dari Lamongan saja, mungkin juga dari kabupaten yang lain, daerah yang lain, bahwa memang tugas-tugas ini nampaknya sudah diatur di dalam peraturan daerah dan juga ada pejabat-pejabat struktural dan juga ada tenaga yang honorer. Yang menjadi permasalahan di sini bahwa untuk tenaga-tenaga honorer yang melaksanakan di lapangan memang ternyata juga cukup besar. Tidak hanya di Lamongan saja, juga mungkin di daerah-daerah lain. Kalau di Lamongan tenaga PNS-nya itu juga kurang lebih 40, tapi kalau honorernya lebih dari 40, bahkan mungkin hampir 70-an. Dan nampaknya dengan struktur yang ada ini kita masih melaksanakan struktur yang lama, belum melaksanakan struktur yang baru, karena memang nampaknya juga terkendala karena memang peraturan PP 41 juga. Sehingga untuk pelaksanaan di lapangan dalam menetapkan PKL ini nampaknya tenaga honorer yang melaksanakan, sehingga menjadi permasalahan di lapangan. Sehingga dari pejabat struktural sendiri juga mengikuti, memang terbatas karena memang banyak tenaga honorer. Terima kasih. Oke, di samping tenaga honorer Pak yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan pelaksanaannya juga, apakah dari teman-teman mungkin di daerah, khususnya di daerah Lamongan ya di tempat Bapak, apakah dari teman-teman Satpol PP pernah diajak duduk bersama dengan kepala daerah Lamongan mungkin untuk membahas satu perda, mungkin untuk membahas satu kebijakan-kebijakan di sana, atau selama ini memang hanya sebatas menerima perintah dari kepala daerah? Untuk pembahasan dalam peraturan daerah selalu diikutkan. Oh, selalu diikutkan dan seperti kemarin pembahasan PPNS, tidak hanya kepala daerah, juga dengan anggota dewan. Kita diminta untuk melaksanakan hearing dengan anggota dewan untuk peraturan daerah itu, penerbitan peraturan daerah. Oke, baik, terima kasih banyak. Saya langsung ke Pak Tartib. Ini salah satu daerah di Lamongan ini katanya sudah diikutkan langsung dalam penyusunan perdana. Sebagai pembina umum tadi sudah menghimbau ya. Dalam artian kalau saya menangkap, kalau menghimbau ini berarti belum sepenuhnya terlibat dalam penyusunan satu peraturan daerah. Apakah memang seperti itu atau bagaimana Pak fakta di lapangan? Karena memang kepala daerah ini fungsinya adalah sebagai pembina operasional, pembina teknis ya. Monggo silakan Pak Tartib. Begini Pak, jadi untuk di Jawa Timur khususnya barangkali seluruh kabupaten kota, bahkan ya 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, hampir setiap proses penyusunan perda yang berdampak sanksi pidana itu Satpol PP selalu dilibatkan dalam proses supaya ada suatu filosofi yang bisa dipahami tatkala penyusunannya, bahkan nanti pada akhir penegakannya ya. Artinya Pak Gubernur maupun Bupati Wali Kota selaku pembina teknis operasional ini sudah ada penekanan seperti itu. Sedangkan tadi garis bawahi yang terkait dengan Pak Budi tadi memang terjadi fakta seperti itu, tapi itu kasuistis ya. Jadi kalaupun toh nanti itu terjadi semacam itu akan ketahuan di proses, karena di kabupaten kota setiap penertiban itu selalu diberikan solusi Mbak. Mereka dibentuk sentra-sentra PKL. Kalau itu penertiban PKL maka dibentuk sentra-sentra PKL. Kalau terjadi sampai ada seseorang mempunyai lebih dari sekian lapak, mereka akan ketahuan di proses seperti itu ya. Artinya
menurut kami hal yang tidak benar itu nanti akan ketahuan di belakang gitu ya. Nah, kami mempunyai kewajiban seperti itu sehingga penyimpangan, pelanggaran yang ada di lapangan itu akan kami kawal sehingga pemerataan terhadap orang-orang margilan ini bisa dapat terwujud, karena bagaimanapun juga mereka ini perlu diperhatikan, perlu dibantu dan perlu ditolong dan perlu diberikan solusi. Dan Bupati Wali Kota maupun Gubernur selalu sangat apresiasi bahkan terhadap orang-orang marginal ini, tolong sebelum ada penertiban yang sifatnya represif, tetapi terlebih dahulu sudah ada solusi-solusi yang diberikan. Seperti di Surabaya, sentra PKL itu dilakukanlah. Tatkala terjadi sentra-sentra itu tidak berjalan, lah inilah tugas kami. Kami mengawal orang-orang yang sudah diberi tempat, tetapi mereka masih berjualan di tempat yang lama atau berjualan di tempat yang tidak dibolehkan. Supaya tempat-tempat yang kita bangun ini bisa berkembang dan tumbuh dengan baik. Ya, seperti itulah. Ini tugas-tugas kami. Oleh karena itu, kami selalu melakukan patroli, selalu melakukan bersama-sama dengan kabupaten kota dan penekanan kepada mereka, sehingga jangan sampai kalau sudah ada penataan oleh daerah, oleh bupati maupun wali kota, oleh gubernur ya, lalu ada pelanggaran ini yang harus kita tertibkan supaya mereka kembali pada penataan yang sudah dilakukan. Oke, sebelum saya ingin tahu lebih lanjut terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan oleh kepala daerah ya, terkait dengan pembinaan terhadap Satpol PP di daerah masing-masing, mungkin bisa menanggapi tadi singkat aja terkait dengan pelaksana honorer begitu ya Pak ya, yang tadi disampaikan oleh audiens. Jadi begini Pak, jadi memang di dalam Permendagri 40 tahun 2011 ya, itu ada penetapan jumlah Satpol PP. Nah, kalau itu dihitung rata-rata di Jawa Timur, di tempat kami saja, kalau kita hitung dengan itu, kita membutuhkan kurang lebih 304 personil. Sedangkan kami hanya punya sekarang ini 159. Artinya apa? Kebutuhan personil Satpol PP ini memang sangat terbatas dan diperlukan penambahan. Namun demikian perlu diketahui bahwa rekrutmen formasi ini sangat terbatas, sehingga pemenuhan permintaan sudah kami lakukan, transport sudah kami sampaikan, tetapi kembali kepada pegawai yang terbatas ini, sehingga untuk memenuhi kebutuhan itu belum dapat dilakukan, sehingga kabupaten kota melakukan hal yang seperti itu tadi. Mereka mempunyai wilayah yang harus ditertibkan sangat banyak, personil terbatas, akhirnya mengambil langkah-langkah, mengambil kebijakan pegawai, istilahnya kalau di tempat kami PTT, pegawai tidak tetap ya, seperti itu. Sehingga ini masih dibolehkan di dalam kita mengantisipasi kebutuhan kelembagaan, kebutuhan organisasi, di dalam rangka mengantisipasi tugas-tugas mereka ke depan. Saya kira itu Pak. Namun demikian perlu diketahui bahwa orang-orang honorer ini secara tegas, barangkali nanti Pak Sekretaris dari perusahaan sudah menjelaskan, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional di lapangan. Ini yang perlu kami garis bawahi. Tetapi kalau membantu kita boleh. Dan perlu kami garis bawahi juga bahwa di provinsi ini sudah juga telah diterbitkan Perda PPNS, di mana nanti semua pemangku perda ini kita kumpulkan, semua PPNS kita sentralisir di Pol PP provinsi, dan ini sudah kita mapping perda-perda di masing-masing SKPD ini, sudah saya mapping, sudah kami petakan mana-mana perda-perda yang bersanksi pidana pada SKPD ini akan kita inventarisir, kita evaluasi, dan mana-mana yang tingkat pelanggarannya tinggi akan kita tertibkan, dan secara bersama-sama Mbak, karena pemangku perda ini bukan Satpol PP, pemangku perda ini ada orang lain ya, orang lain lah. Tatkala orang lain bermasalah minta bantuan kami, tatkala kami melakukan penertiban membantu mereka, kami yang menjadi limpahan kesalahan benteng itu. Begitu ya istilahnya. Baik, mudah-mudahan tadi menjawab juga. Tugas kami, tugas Satpol PP ya, itulah bagian dari yang harus tetap kita lakukan. Baik. Tetapi kita tetap bersinergi. Baik, Pak Tatip, kalau dari segi kepala daerah sendiri, ini apa yang sudah dilakukan? Karena kan kepala daerah di sini ini khususnya adalah sebagai pembina operasional, pembina teknis. Apa yang sudah dilakukan selain mungkin katakanlah ada beberapa dilibatkan juga dalam pembuatan perda? Hal lain apa lagi yang dilakukan oleh kepala daerah yang sudah dilakukan? Banyak hal yang sudah dilakukan oleh kepala daerah ya. Di Jawa Timur ini terkait dengan
kelembagaan misalnya difasilitasi oleh pemerintah pusat bahwa kelembagaan Satpol PP itu harus besar. Kelembagaan Satpol PP harus eselon 2A ya. Provinsi eselon 2B di kabupaten kota. Artinya apa? Supaya ada kesetaraan kita dalam rangka koordinasi, supaya kita dihargai, supaya kita juga diseimbangkan dengan mereka tatkala kita melakukan sesuatu tindakan-tindakan tugas-tugas ini untuk bersinergi ini mudah melakukan komunikasi dan koordinasi seperti itu. Nah ini sudah difasilitasi oleh pemerintah pusat dan di Surabaya di Provinsi Jawa Timur ini sudah hampir kurang lebih sudah 38 itu kurang lebih sudah 22 itu berapa yang sudah menyesuaikan dengan itu. Tetapi yang lain juga dalam tahun depan mungkin sudah akan menyesuaikan. Sebentar ya, lagi begitu ya Pak ya. Karena ini perintah, maka saya katakan tegak lurus tadi itu. Struktur tegak lurus. Kalau departemen, kalau Mendagri memerintahkan harus seperti ini, maka ini harus dilaksanakan oleh daerah. Dan itu harus sinergi. Tidak boleh kita lalu melenceng melakukan hal yang di luar itu, seperti itu. Dan ini bagian yang kami tekankan selaku pembina teknis operasional. Termasuk peningkatan SDM. Seperti saat ini, di dalam peningkatan SDM kita lakukan jamburi. Ini juga bagian untuk kita untuk silaturahmi terhadap barangkali ada di teman-teman lain ada yang hal-hal yang bagus yang bisa diterapkan di daerah yang lain. Dan ini bagian dari suatu peningkatan pengetahuan, wawasan maupun skill maupun keterampilan mereka di lapangan. Baik, baik. Kita nanti akan lanjutkan lagi pemirsa obrolan kita pada malam hari ini terkait dengan bagaimana Satpol PP ini menjadi satu penjaga citra dan wibawa dari pemerintah. Kami kembali sesaat lagi. Kembali dalam Jatim Outlook pemirsa dan saya langsung ke audiens lagi karena di sini juga sudah hadir ya dari Satpol PP teman-teman yang sudah sering terjun ke lapangan yang langsung sebagai pelaksananya. Monggo silakan dengan Bapak siapa? Adi Nugroho dari Bakrul Malang. Baik, monggo silakan Pak Adi. Ya, peran Bakrul Malang terutama sesuai dengan tupoksi adalah monitoring, fasilitasi dan koordinasi. Biasanya di lapangan lintas daerah ada permasalahan lintas daerah yang harus dikoordinasikan. Di sini peran Bakrul memfasilitasi, menemukan di dalam suatu rapat, kita ketemukan antara wilayah yang saling mengganggu. Terutama salah satu contoh dari penduduk Pasuruan, kalau mencari nafkah itu kan ada di Kabupaten Malang. Seperti yang di Lawang Pasar itu semua adalah penduduk Pasuruan. Supaya tidak saling bersinggungan, kita fasilitasi, kita duduk bersama, kita sharing jalan yang harus ditempuh, yang bagaimana yang terbaik atau solusi yang terbaik. Terus yang kedua, ini sering terjadi, apa yang tadi sudah disampaikan, sering Satpol PP ini dapat cacian sesuai dengan nama dan pamong praja kita momong. Sebelum kita memerintahkan bawahan, apa yang disampaikan tadi dari Lamongan juga sebetulnya nggak perlu terjadi apabila yang bertanggung jawab sudah menyampaikan. Kita ngomong ya, pamong raja dalam ngomong, kita sampaikan seperti PKL. Sebetulnya PKL itu kan nggak sadar kalau dia itu mengganggu. PKL adalah tempat untuk jalan kaki. Kalau tempat jalan kaki ditempati oleh PKL, berarti orang yang jalan kaki berjalan di jalan raya. Berarti kan mengganggu. Apabila terjadi kecelakaan, yang dicelakan siapa sebetulnya? Apakah yang menabrak kendaraan atau PKL-nya? Nah, itulah yang sering kita sosialisasikan kepada masyarakat yang di PKL supaya paham bahwa dia itu mengganggu sesuai dengan tugas Pol PP. Oke. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Adi dari Malang. Monggo Pak Rung mungkin ingin menanggapi. Pak Tartib, oke, silakan Pak. Terima kasih. Jadi perlu kami tambahkan Pak. Jadi Bakrul ini ada fungsi
termasuk koordinasi wakil gubernur yang ada di daerah. Yang di daerah ada 4 Wakorwil, di daerah lain tidak ada barangkali Pak, ini mungkin Jawa Tengah ada ya. dulu pembantu gubernur gitu. Dan ini mereka secara fungsional memang betul bahwa provinsi pun juga demikian, bahwa kita ini menangani hal yang lintas gitu ya. Namun demikian kita juga ada perda-perda yang milik ya, atau sebagai perda provinsi. Oleh karena itu perlu digarisbawahi di sini bahwa perda itu juga ada perda provinsi, juga ada perda kabupaten kota. Oleh karena itu tatkala kabupaten kota melaksanakan penegakan perdanya sendiri, mereka tidak perlu memberitahukan kepada kami. Tetapi tatkala kami ke daerah menertibkan perda provinsi, kami akan sinergi dengan kabupaten kota. Dan ini bagian dari kita membangun harmonisasi terhadap tugas-tugas kita terkait dengan Satpol PP seperti itu. Oke, Ya. baik ke Pak Rum. Meskipun ini desentralisasi masuk dalam otonomi daerah, tentunya tidak mengurangi yang namanya dari pusat ini untuk campur tangan terhadap segala pembinaan dari Satpol PP, apalagi kalau dari Kemendagri sendiri ini menjadi satu pembina umum, begitu ya Pak. Nah, apa yang dilakukan oleh Kemendagri terkait dengan fungsi sebagai pembina umum untuk khususnya Satpol PP? Baik, jadi Bapak Menteri Dalam Negeri telah memberikan petunjuk maupun arahan bagaimana memantapkan, meningkatkan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja. Pertama melalui kebijakan kelembagaan. Tadi Pak Kasatpol PP Provinsi Jawa Timur sudah menyampaikan kelembagaan Satpol PP di daerah dibenahi dalam bentuk meningkatkan eselon ring kepala Satpol. Jadi untuk provinsi itu setingkat eselon 2A, itu artinya sejajar dengan kepala dinas provinsi. Kemudian di kabupaten kota itu eselon 2B, dan juga dimungkinkan masih ada eselon 3A manakala peraturan daerah yang ditegakkan masih sedikit. Jadi untuk kabupaten kota diberikan opsi bisa 3A, bisa 2B. Nah ini dikandung maksud kalau lembaganya sudah mantap, mereka punya rasa percaya diri yang sekelas dengan kepala-kepala dinas yang lain. Jadi itu dari segi kelembagaan kita tingkatkan. Kemudian dari sisi peningkatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia Satpol PP tadi sebagian dikeluhkan oleh teman-teman dari Lamongan, dari Pakorwil Malang. Memang kita akui sebagian masih malah bahkan sebagian besar masih didukung oleh tenaga-tenaga honorer atau istilah Pak Kasatpol PP itu tadi PTT, pegawai tidak tetap. Ini harus kita akui karena memang daerah itu sangat memerlukan. Tapi untuk operasional justisi mereka hanya membantu, tetap yang di depan untuk penegakan ketertiban umum, yang maju di depan adalah mereka yang sudah berstatus PNS dan sudah menyandang predikat PPNS, pembantu penyidik pegawai negeri sipil. Jadi dari segi sumber daya manusia ditingkatkan, diberikan pelatihan-pelatihan, keterampilan, dan tidak lain untuk meningkatkan kemampuan Satpol PP ketika melaksanakan tugas. Penting juga karena ini bersentuhan dengan penegakan peraturan daerah dan nanti akan bersentuhan dengan hak-hak asasi manusia. Teman-teman Satpol PP ini juga diberikan pengetahuan yang terkait dengan hak asasi manusia. Agar ketika mereka melaksanakan tugasnya bisa menghayati, bisa memahami benar bahwa mana yang melanggar hak asasi manusia, mana yang memang murni menertibkan peraturan daerah. Ya. Kemudian yang kedua, itu yang ketiga itu adalah kita mendorong daerah untuk menyediakan dana yang cukup dari APBD-nya untuk mendukung tugas-tugas Satpol PP. Nah, sebenarnya disinilah letaknya peran dari DPRD, karena DPRD lah yang punya kewenangan anggaran, sehingga sebenarnya DPRD itu mempunyai aparat Satpol PP juga sebenarnya. Kalau selama jadi, ini Satpol PP. Kalau ya. selama ini Pak Rum, anggarannya apakah memang cukup atau
kurang atau bagaimana, Ini Pak? bergantung kepada kemampuan daerah masing-masing. Tapi yang jelas di sini unsur DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di daerah sangat penting. Karena kalau unsur DPRD ini tidak memberikan dana yang memadai, maka kinerja Satpol PP di dalam penegakan peraturan daerah akan terasa kurang. Nah ini kemampuan daerah memang tidak sama, tetapi Menteri Dalam Negeri sudah memberikan rambu-rambu agar di dalam APBD-nya tolong anggaran Satpol PP itu mendapat perhatian. Ya. Nah yang keempat itu adalah mendorong daerah untuk menyediakan sarana prasarana untuk di lapangan. Nah itu juga melalui peraturan Menteri Dalam Negeri di dalam pedoman penyusunan APBD-nya agar daerah juga memperhatikan sarana prasarana. Itu kira-kira dari Kementerian Dalam Baik, Negeri. berarti ini ada 3 pilar begitu Ya. ya Pak ya, dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina umum, dari Kepala Daerah sebagai pembina operasional dan teknis, kemudian juga dari DPRD. Oke, saya ke Pak Budi, ini mungkin menjadi satu poin utama dalam topik kita pada malam hari ini. Satpol PP ini menjaga citra dari wibawa pemerintahan. Nah, tentunya juga harus menjaga citra di mata masyarakat, karena selama ini mungkin masyarakat menganggap bahwa Satpol PP ini adalah sebagai sosok yang galak, sebagai sosok yang tegas di lapangan. Nah, mungkin bagaimana apa yang harus dilakukan oleh Satpol PP supaya masyarakat ini pun juga bisa menerima apa yang dilakukan oleh Satpol PP? Ya, saya kira peran utama itu yang paling penting di sini adalah proses transformasi ya. Sekarang ini kan eranya, di era demokrasi ini peran pemerintah itu sebagai memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Khususnya masyarakat yang tertinggal. Di era demokrasi ini, masyarakat yang paling banyak itu jumlahnya adalah masyarakat kecil. Nah, ketika yang ditangani masyarakat kecil ini sebetulnya selain sangat mulia, juga sangat strategis. Struktur masyarakat itu kan mesti modelnya piramid ya. Masyarakat jumlah terbesar itu ada di level bawah. Dan ini yang kita lihat selalu berhadapan dengan Satpol PP selama ini. Terkait dengan pembinaan, kemudian pengarahan, pemberdayaan. Nah, dalam konteks pemberian nilai tambah kepada masyarakat kecil ini, yang kalau kemudian pelaksananya itu efektif, maka sebetulnya ini menjadi modal bagi pemerintah untuk mendapatkan trust dari masyarakat. Artinya, semakin banyak kepercayaan masyarakat terhadap tugas-tugas yang dilakukan oleh Satpol PP ini, pemerintah, dalam hal ini bupati maupun gubernur yang dipilih oleh rakyat, itu mendapatkan nilai tambah dari sana, atau mendapatkan kepercayaan lebih. Sehingga dalam konteks demokrasi seperti ini, seharusnya ada kesadaran dari penguasa daerah, khususnya bupati yang pengen kepilih lagi, atau DPRD tadi, peran DPRD yang pengen kepilih lagi supaya Satpol PP ini difasilitasi lebih dibanding yang lain. Khususnya dalam proses edukasi ya. Khususnya dalam proses edukasi. Karena tindakan represif yang dilakukan oleh Satpol PP mesti harus tetap dalam koridor edukasi. Tidak boleh dalam koridor penindasan, tidak bisa. Oke, nanti mungkin kita akan bahas ini edukasinya seperti apa sesaat lagi. Bapak, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Memasuki segmen terakhir pemirsa dari Jatim Outlook kali ini, saya langsung ke Pak Budi. Ini melanjut pembicaraan tadi ini terkait dengan edukasi. Edukasi seperti apa ini Pak yang harus dilakukan? Perda itu mesti dibuat untuk kepentingan yang lebih baik bagi pemerintah daerah itu. Ketika kepentingan lebih baik ini kan mesti ketika menyusun perda kan seluruh aspek terlibat. Yang kemudian segala kekurangan dan kelebihannya itu sudah dipertimbangkan. Nah, ketika kemudian itu dilaksanakan di masyarakat, supaya masyarakat itu tunduk pada perda, maka harus ada proses edukasi. Nah, proses edukasi ini sekalipun sampai kepada tahap represif yang biasa dilakukan oleh Satpol PP, maka harus kemudian setelah pelaksanaan perda ini efektif, misalnya Satpol PP yang di jalan ditempatkan di tempat-tempat yang sudah disediakan, maka harus kemudian juga ditunjukkan hasil yang lebih baik itu, bahwa di tempat yang baru lebih nyaman, kemudian jualan menjadi lebih berkelanjutan,
kemudian tidak terganggu oleh cuaca, tempatnya lebih nyaman, kemudian pembeli juga lebih enak, jaminan kualitas juga menjadi lebih terjaga. Nah, ketika ini manfaat nilai tambah ini sudah diperoleh, mestinya itu kemudian tetap dipublikasikan pada masyarakat sehingga mereka merasakan seperti akhir-akhir ini misalnya di Jakarta. Setelah dipindahkan, oh ternyata lebih baik, kemudian lebih enak, kemudian penghasilan menjadi lebih rutin, sehingga ini terasa manfaatnya dari masyarakat. Sehingga kebencian atau ketidaksukaan pada Satpol PP itu kemudian menjadi hilang. Kalau gitu apa Pak yang harus dilakukan? Apa mungkin ada harapan dari Bapak sebagai seorang akademisi, apa yang harus dilakukan oleh para Satpol PP ini supaya masyarakat pun menghilangkan kebenciannya tadi itu? Ya, oleh karena ya itu tadi, manfaat yang dihasilkan setelah dilakukan penertiban itu harus juga dikomunikasikan kepada masyarakat. Sehingga mereka merasakan, oh iya, kalau mengikuti petunjuk Satpol PP tidak usah dibentak, tidak usah dian, kemudian ikuti aja, oh hasilnya lebih baik. Dan memang ini perlu pemerintah daerah itu memberdayakan masyarakatnya, khususnya masyarakat yang tertinggal. Sehingga tantangannya adalah memang Satpol PP harus lebih profesional ke depan. Dan ini saya ke Pak Tartib ini bagaimana menjawab. Ada satu tantangan Pak dari Pak Budi ya, monggo Pak. Jadi begini ya, jadi edukasi ini memang sangat diperlukan untuk Satpol PP terkait dengan tugas dan fungsinya. Saya ambil contoh suatu kasus di Jombang, Pak. Jadi di mana di sana ada suatu masyarakat yang sudah sadar akan lingkungannya. Ada sebuah masyarakat melakukan penambangan pasir secara liar, dan mereka tahu mereka ini melakukan penghaluan sendiri. Cuman caranya saja yang tidak betul. Di mana mereka cara menghalau penambang-penambang ini dengan cara setip, Pak. Ditembak pakai senapan. Ini sebenarnya bentuk dari edukasi. Setelah itu lalu kita datangi mereka, kita ajak mereka untuk melakukan penertiban bersama-sama. Dan masyarakat ini ternyata sangat antusias, sangat antusias. Tetapi ini masih dalam skala terbatas. Tetapi sudah ada langkah-langkah kami, langkah-langkah masyarakat yang sudah memahami terhadap terhadap perda-perda yang sekiranya itu tidak diperbolehkan dan itu akan merusak lingkungannya. Mereka sudah juga melakukan penertiban sendiri, melarang sendiri, itu dengan cara-cara yang tidak betul ya gitu ya. Sehingga hal seperti ini yang akan kita kembangkan. Termasuk tadi yang disampaikan oleh dari akademisi bahwa memang betul. Jadi apa yang kita lakukan solusi terhadap masyarakat marginal tadi yang kadang notabene-nya adalah melakukan pelanggaran yang telah kita berikan solusi itu, harusnya mereka punya nilai tambah. Kalau di sana penghasilannya setiap hari katakan 100, di tempat yang baru menjadi 150 atau kalau ini ada nilai tambah yang mereka peroleh, tentunya mereka akan mengikuti apa yang kita lakukan. Tetapi tetap tadi saya katakan terkait dengan seperti itu kami harus mengontrol pelanggan-pelanggan yang kecil-kecil yang tidak mendukung tumbuhnya hal yang kita tata. Itulah yang menjadi bagian tanggung jawab Satpol PP baik di kabupaten kota yang ada maupun di provinsi seperti itu ya. Ya, mungkin saya ke Pak Arum terakhir secara singkat. Ini tadi dikatakan Pak Budi adalah tantangannya adalah menjadi Satpol PP yang profesional begitu ya. Nah, apa yang akan dilakukan Kemendagri terkait dengan tantangan tersebut dan apa harapan ke depannya? Baik, tadi sudah disampaikan bahwasanya Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan arahan kepada daerah itu 4 hal untuk memantapkan eksistensi Satpol PP, baik kelembagaannya, sumber daya manusianya, dukungan anggarannya, dan dukungan juga sarana prasarananya. Hal ini sangat terkait juga dengan peran dari DPRD. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintahan daerah itu adalah kepala daerah dan DPRD. Jadi tidak bisa tugas mendorong eksistensi Satpol PP dibebankan hanya kepada kepala daerah. Pasti harus ikut serta DPRD-nya. Bahkan sebenarnya kalau dilihat secara filosofi, Satpol PP itu SKPD plus, tidak hanya perangkatnya kepala daerah,
tapi sesungguhnya perangkatnya DPRD. Kenapa dikatakan demikian? Karena DPRD lah yang membuat peraturan daerah yang nantinya akan ditegakkan oleh Satpol PP. Kalau DPRD-nya tidak memperhatikan keberadaan Satpol PP, ini sebetulnya seperti mengingkari keberadaannya sendiri. Kenapa? Peraturan daerah produknya DPRD tidak ada yang menegakkan. Kalau diminta Satpol PP tetapi tidak didukung anggarannya. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Sudah banyak kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang DPRD-nya sudah sangat memperhatikan Satpol PP-nya, tapi juga masih banyak daerah yang belum memperhatikan, tercermin dari dukungan anggaran per tahunnya, karena kami mengikuti dari APBD porsinya untuk SKPD Satpol PP ini masih kurang memadai. Kemungkinan karena itu dulu kelembagaannya, karena kelembagaannya belum disejajarkan eselon 2, biasanya anggaran itu mengikuti lembaganya. Kalau lembaganya makin tinggi, insya Allah anggarannya akan mengikuti. Mudah-mudahan harapannya demikian. Jadi di samping yang 4 tadi, harapan kita selanjutnya adalah mohon dukungan dari DPRD. Itu saya kira. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak atas talkshow pada malam hari ini, yang tentu saja ini mudah-mudahan bisa menjadi satu edukasi juga buat masyarakat bahwa Satpol PP ini bukanlah sosok yang galak begitu ya, karena memang selama ini mungkin masyarakat menilai seperti itu. Namun disinilah Satpol PP berada ini untuk menjaga citra dan juga wibawa dari pemerintah, yang tentu saja itu juga bagian dari masyarakat. Saya terima kasih ke Pak Tartib, terima kasih ke Pak Rum, terima kasih ke Pak Budi juga. Luar biasa. Terima kasih juga buat teman-teman dari Satpol PP yang hadir sebagai audiens. Boleh saya minta tepuk tangannya, aplaus untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan ke depannya dalam menjalankan tugas, dalam menjalankan fungsinya dalam pemerintahan ini semakin maju dan tidak bersinggungan lagi dengan masyarakat. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan disinilah sekali lagi saya katakan, inilah Satpol PP hadir untuk menjadi dan juga menjaga citra wibawa dari pemerintah sesuai dengan moto dari Satpol PP, yakni Praja Wibawa, pemerintah yang berwibawa. Saya Agnes pamit, sampai jumpa. SBO Sukagiri.